Kita semua pasti tahu cerita tentang berlian. Betapa mahalnya harga sebutir berlian bersertifikat, walaupun hanya 1/4 ons. Sementara dalam batuan geologi, berlian itu batuan biasa dan banyak jumlahnya dalam perut bumi ini. Namun, siapa yang tidak tahu bahwa berlian itu ada blood money-nya, ada uang darahnya. Uang yang diciptakan melalui tetesan darah dan kendali ketat atas peredaran jumlahnya. Berlian itu menjadi benda yang sangat-sangat unik. Semua digendalikan agar tetap scarcity, agar tetap terbatas, agar tetap langka. Dibangunlah citra berlian simbol cinta. Siapa yang membangun? Keluarga De Beer di Afrika Selatan menguasai jaringan tersebut sudah hampir 200 tahun. Dia mengendalikan sumbernya, juga mengendalikan pasarnya, juga mengendalikan sertifikasinya. Di awalnya, di tahun 1800, mereka selama puluhan tahun, lebih dari 40 tahun, mengumpulkan sumber batuan tersebut. Sampai mereka menguasai lebih 60% penguasaan wilayah tersebut. Dan di tahun 1860 mereka mendeklar dengan menyatakan bahwa berlian adalah simbol cinta. Berlian adalah simbol kehormatan. Berlian adalah sebuah kekuatan. Berlian adalah sebuah kemurnian. Dan image tersebut membuat benda berwarna putih bening tersebut berharga ribuan dolar. Walaupun dengan gramasi yang sangat kecil. Kalau Anda tahu itu batuan apa, tetapi kita tidak bisa apa-apa. Kita semua sudah menjadi budak atas pencitraan berlian tersebut. Kita hanya menjadi korban pengambil price taker. Kita tidak bisa menentukan harga berlian. Kita pasrah dengan harga berlian tersebut. Apakah ini kesepakatan bersama? Oh tidak. Ini adalah keterpaksaan yang diciptakan. Dan apa yang keluarga De Beer itu ciptakan dalam bahasa sederhana, dalam bahasa ekonominya adalah economic alchemy atau rumus kimia sukses. Citra berlian sampai saat ini sudah 160 tahun. Sudah banyak tertanam di bawah sadar kita bahwa berlian adalah batuan paling mulia dan paling mahal. Kita ambil contoh. Kita sekarang punya batu aki, batu kecubung atau batu lainnya. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan citra berlian tersebut. Karena citra tersebut dikawal dengan ketat oleh keluarga tersebut. Sekali lagi, itu adalah yang namanya alkemi. Kita pun selaku pribadi harus menemukan alkemi diri kita. Kita harus menciptakan alkemi kita sendiri. Bahkan negara harus menciptakan alkeminya sendiri. Kalau enggak, kita tidak menjadi negara apapun. Kita menjadi negara victim. Seperti Amerika. Mereka menciptakan alkemi. Mereka mengatakan mereka tidak menggunakan jaminan emas lagi pada tanggal 15 Agustus 1971. Untuk mencetak dolar. Mulai saat itu mereka suka mereka mencetak dolar. Dan hari itu dinamakan hari alkeminya dolar. Dan itu alkeminya Amerika. Misalnya, strategi menaklukkan wilayah. Sewaktu Patih Gajah Mada menyatukan Nusantara dengan perjanjian logam. Itu pun namanya alkemi. Kita tahu kan semua sejarah tersebut. Di mana ketika Patih Gajah Mada menyatakan akan menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Ada puluhan kerajaan yang dihendak satukan. Dari selatan Thailand, Champa. Dari utara Filipina sampai sisi timur Melanesia nyaris tanpa tumpah darah. Hanya ada satu perang dengan kerajaan Pasundan. Sisanya hampir tidak pakai perang yang tumpah darah. Yang dipakai adalah perjanjian logam. Emas Majapahit dipinjamkan ke berbagai kerajaan dan mereka yang menerima pinjaman emas tersebut menaikkan Panji Majapahit bendera gula kelapa yang berwarna merah putih. Penaklukan Gajah Mada menyatukan Nusantara adalah economic warfare. Menggunakan hegemoni ekonomi, bukan hegemoni militer. Cara itu pula yang ditiru Cina dengan strategi obor, one belt, one road, dipinjaminya economic warfare. Apa yang Gajah Mada lakukan? Itu adalah alkemi. Alkemi itu sekarang diambil oleh Tiongkok. Dan lucunya, Indonesia malah bagian dari alkemi tersebut. Itu ilmu milik Nusantara. Bagaimana sih ini?